Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Dirham, guru Sekolah Indonesia Jeddah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan metamorfosis pada mapel ilmu pengetahuan alam kelas 4 sekolah dasar. Sekarang kita perhatikan bagaimana sih cara hewan berkembang biak. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ada dua, yaitu hewan berkembang biak untuk menghasilkan keturunan ya agar jenisnya tetap ada. Bagaimana caranya? Yaitu dengan bertelur dan melahirkan. Istilah untuk yang bertelur itu biasa kita istilahkan dengan ovivar ya. Ovivar. Jadi huruf V ya, bukan F. Ovivar. Ovivar dan melahirkan vivivar. Bagaimana dengan yang bertelur atau ovivar? Jadi hewan yang berkembang biak dengan bertelur meletakkan telurnya di tempat aman hingga menetas. Jadi contohnya adalah ayam, ikan, dan kupu-kupu. Kemudian bagaimana dengan yang melahirkan atau vivivar? Jadi hewan yang berkembang biak dengan melahirkan itu akan mengandung anaknya dalam tubuh sampai siap dilahirkan. Ya tentu beda-beda ya, berapa bulan atau berapa hari. Contohnya adalah kucing, sapi. Kalau di Arab Saudi tentu banyak unta. Untuk spesifikasinya mereka berapa lama mengandung, ya nanti kita akan bahas untuk materi selanjutnya. Itu khusus. Beberapa hewan yang bertelur mengalami metamorfosis. Apa sih itu metamorfosis? Jadi metamorfosis itu adalah perubahan bentuk tubuh hewan dari satu tahap ke tahap lainnya dalam siklus hidupnya. Ada dua jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Sekarang kita akan bahas yang pertama, metamorfosis sempurna. Apa itu metamorfosis sempurna? Jadi metamorfosis sempurna itu perubahan bentuk hewan melalui 4 tahap yang berbeda dengan perubahan bentuk yang sangat drastis dari satu tahap ke tahap berikutnya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu dan katak. Jadi kalian bisa lihat di sini gambarnya tahapannya. Selanjutnya, tahap-tahap metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Jadi yang pertama itu dimulai dulu dengan telur, ya bertelur. Kemudian yang kedua larva, ini dalam bentuk ulat. Kemudian pupa atau kepompong. Kemudian imago, ya kupu-kupu dewasa. Jadi bisa kita lihat dari tahap 1, 2, 3, 4 ya semua mengalami perubahan. Yang pertama adalah telur. Jadi kupu-kupu betina meletakkan telur-telurnya pada daun. Kemudian yang kedua, larva atau ulat. Setelah telur menetas, keluarlah larva atau ulat. Ulat ini akan makan banyak daun dan tumbuh besar. Selanjutnya yang ketiga, yaitu kepompong. Setelah cukup besar, ulat akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Di dalam kepompong, ulat akan mengalami perubahan besar. Selanjutnya yang keempat, imago. Nah, ini sudah menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah beberapa waktu, kepompong akan terbuka dan keluarlah kupu-kupu dewasa yang sangat indah. Ananda sekalian, kalian bisa perhatikan gambar kupu-kupu ini tentunya karena kita belajar IPA, ini bisa juga dikaitkan dengan mata pelajaran yang lainnya, yaitu matematika terkait dengan materi simetris ya. Jadi sebelah kanan dan sebelah kiri itu sama ya, Masya Allah. Metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Nah, bisa tadi kita
simpulkan ya, mulai dari mana tadi ya, telur, ya, kemudian berubah menjadi ulat dan selanjutnya menjadi kupu-kupu dewasa. Ya, tentu Ananda sekalian, ini adalah suatu ya penciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita amati, yang harus kita pelajari. Mengapa demikian? Itu adalah kuasanya Allah. Kemudian yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Apa itu metamorfosis tidak sempurna? Ya, kenapa dikatakan tidak sempurna? Karena hanya melalui 3 tahap. Tidak seperti metamorfosis sempurna yang melibatkan perubahan bentuk drastis. Sebagai contoh, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang dan capung. Belalang dan capung. Ya, sekarang kita lihat ya seperti apa sih tahap-tahapnya. Jadi tahapnya hanya ada 3 pada belalang, yaitu yang pertama telur, kemudian yang kedua nimfa atau belalang muda, kemudian yang ketiga imago yaitu belalang dewasa. Yang pertama, telur. Belalang betina bertelur, lalu meletakkan telur-telurnya di tanah atau daun. Kemudian yang kedua namanya nimfa atau belalang muda. Jadi setelah bertelur, menetas, keluarlah nimfa atau belalang muda. Nimfa ini mirip dengan belalang dewasa tetapi lebih kecil. Jadi ukurannya aja yang berbeda dan belum memiliki sayap yang sempurna. Nah, jadi perubahannya ya bisa kita amati. Kemudian yang ketiga, imago atau belalang dewasa. Setelah beberapa kali berganti kulit, nimfa akan menjadi belalang dewasa dan sudah memiliki sayap dan siap untuk terbang. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Ya, dengan memahami metamorfosis, kita bisa melihat perubahan yang menakjubkan dalam siklus hidup hewan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Baik, Ananda sekalian, sekian materi kita pada kesempatan ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna ini. Dan tugasnya adalah kalian bisa memberikan contoh selain apa yang tadi Bapak Guru sebutkan. Kalian bisa cari dan silakan tuliskan di komen terkait dengan 2 contoh atau bisa lebih ya. Bisa lebih contoh metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus mencapai cita-cita kalian. Oke, dah.